سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang kami muliakan Kiai Muslim Muallim dan segenap jemaah majelis Al-Quran Al-Barakah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan rutinitas kegiatan majelis kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di majelis kita ini ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sesungguhnya sangat sayang kita tinggalkan. Setiap majelis di Al-Mubarakah ini kita tahu dimulai dengan tawasul, baik orang-orang tua kita sampai ke para wali-wali Allah sampai ke Rasulullah. Yang kedua, kita di sini hatamkan Quran, dilanjutkan kita sholawatan, ada tahlilannya. Di dalam sebuah penelitian itu dijelaskan bahwasanya air ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika dibacakan sholawat, apalagi dihatamkan Quran, itu ada molekul-molekul di air ini, ada getaran-getaran itu yang berbeda dengan air yang sebelumnya tidak dibacakan apa-apa. Artinya air itu kemudian bisa menjadi syifa'un, bisa jadi obat. Satu-satunya air terbaik di dunia ini adalah air Zam-Zam. Tetapi air biasa ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka derajatnya dia akan naik sejajar dengan air Zam-Zam. Jadi harapan saya itu, kalau apalagi kita yang agak kurang sehat dan sebagainya, niatkan itu untuk menjadi obat. Di berangkat itu bawa aqua botol itu, yang penting tertib. Saya beda tertib nih kak, mau ngikut botol gini, mau lihat cengalak seraja torai yang masih. Mari manfaatkan itu tawasulnya Pak Kiai ini sangat luar biasa. Ayat Al-Quran satu kalimat itu ada khatam. Contoh gini lagi, ini yang mungkin jemaah nggak ngerti atau yang sudah tahu biar semakin tahu. Kita kan sering baca Yasin. Banyak orang tidak paham ketika dia tawasul langsung baca Yasin. Padahal sebenarnya yang benar itu ketika fadilah Yasin itu betul-betul akan bisa kita dapat di terakhir dari Fatihah itu, kita harus khususkan kepada yang namanya Syekh Qadar Yasin. Siapa Syekh Qadar Yasin? Khaddam dari surah Yasin itu. Jadi Syekhnya itu namanya Syekh Qadar Yasin. Itu sebut. Nah ini, jadi manfaatkan ini pengajian kita mau gimana? Apa tak ain contoh? Tak akan cuma tutul ini. Jadi kedong-kedong di jompong pun sampai ke keluarga. Insya Allah ditampung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setiap orang ini ketika hidup ini, doa kita semua, baik orang itu yang ahli ibadah, yang tidak ahli ibadah, pasti kita niatnya ingin mati husnul khotimah. Tetapi pada faktanya tidak akan semua orang mati dalam keadaan husnul khotimah itu, tidak akan. Dan kita tidak tahu siapa yang husnul khotimah dan tidak. Hanya ada tanda-tandanya. Kalau kita biasanya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek kita, nenek kita, agar apa? Agar selamat dia di dalam kubur sampai ke akhirat nanti. Kalau orang yang mati husnul khotimah itu, bisa enggak dia berubah status? Yang awalnya husnul khotimah disiksa oleh Allah di dalam kubur, kemudian dia diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang baik, orang calon masuk surga. Bisa enggak? Bisa. Bisa itu dilakukan di dalam kitab dijelaskan. Siapa yang harus melakukan itu? Anak keturunannya. Paling tidak di dalam kitab dijelaskan ada 3. Yang pertama, sering-sering bacakan istighfar. Pahalanya serahkan kepada almarhum yang orang tua kita. Bacakan Al-Quran, kirimi Fatihah, itu yang seperti kita lakukan ini. Yang kedua, banyak-banyaklah sedekah ketika ada kelebihan rezeki. Niatkan, sedekah terima, sedekah terima. Tuh, kan sering nih jemaah kita, sedekah terima, sedekah itu bagus itu. Yang ketiga, kita harus banyak menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang ketika hidup orang tua kita itu sering silaturahmi. Dengan siapa? Pengetahuan kita sering silaturahmi, menyambung persaudaraan. Terus akibina kotona. 3 ini
Di riwayat diceritakan nanti di padang mahsyar itu ada dari umat Rasulullah ini, dia tuh membawa amal kebaikan banyak luar biasa. Sedangkan dia tak merasa, ketika hidup tak merasa dia melakukan kebaikan itu. Tapi kenapa begitu banyak yang dibawa amal kebaikan itu? Ternyata setelah diselidiki, ditelusuri, itu adalah amalan anak kotor. Seperti yang dijelaskan tadi. Asal tak selamat, jadi selamat. Nah, ketika kita ingat kepada nenek moyang kita, insya Allah nanti keturunan kita akan ingat dengan kita. Tapi kalau orang yang tidak ingat terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka siap-siap Anda akan ditinggalkan oleh anak cucu Anda sendiri. Tidak kebetulan nanti sampai ikhlas bayi nak bodoh, bukan sampai depan ngomong, mau sampai tayangan teman-teman. Itu sangat penting. Jadi ada nih dua nih yang boleh berdebat sebelum kita melanjutkan nikah. Karena ini penting. Pertama dulu aing. Itu yang mematakin. Maka ayat Rasul itu para aulia Allah. Rahmat lagi Quran lagi selawat. Rajib itu. Sedangkan majelis-majelis yang hanya selawatan kadang, yang hanya tawasulan selawatan penuh aing gitu. Kita hataman Quran itu lengkap. Makanya saya sudah bilang, tidak ada yang saya tahu di Ketapang ini, tidak ada pengajian yang selengkap Ahlul Barokah ini, tidak ada. Tidak ada, Pak. Mari manfaatkan. Jadi mulai minggu depan kita bawa air itu, bawa timkan aku lah foto-foto anak seperti kengeng saja di masing coba terborok. Kenapa? Karena mau terborok tak kengeng menjadi TV cekoin super itu dan sama haram. Kita lanjutkan. Wa ma alam nasyira ma yang bagilah, kita sampai pada yang bagilah. Wa ma yasalu lahu dzalika, dan tidak mudah. Rasulullah itu tidak mudah dia membuat syair ini. Bukan hal yang gampang bagi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah diangkat menjadi Rasul oleh Allah itu dalam keadaan ummi. Ummi ini buta huruf. Kenapa Rasulullah ini diutus menjadi Rasul dalam keadaan buta huruf? Ini sebenarnya ada maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ingin membuktikan kepada orang kafir bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Buktinya Muhammad tak tahu apa-apa. Tidak mungkin Muhammad yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, kemudian dia bisa mendatangkan Al-Quran yang begitu dahsyat itu. Tidak mungkin. Itu hikmah kenapa ketika diangkat menjadi Rasul itu ummi. Apalagi dia mau buat syair. Wa qala mu'manun an qatada balagani anna Aisyata su'ilat hal kana Nabi alaihi salatu wassalam tamassala min asy-syi'ri qalat kana syi'ru abghada ilayhi. Jadi ketika ditanya oleh Mu'mar bin Qatadah kepada Siti Aisyah istri Rasulullah, apakah Rasulullah ini pernah dia itu bersyair? Apa jawab Siti Aisyah? Sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah dia membuat seumpama, bukan syairnya, tapi seumpama syair saja itu tidak pernah, kecuali Rasulullah itu syai'an min asy-syi'ri illa baitan min bani Qais. Kecuali Rasulullah pernah mengucapkan itu mirip-mirip syair, tapi bukan syair, yaitu syairnya Abi Qais namanya. Apa? Syair ini meskipun mirip-mirip bukan syair, tetapi ada maksud di balik syair ini, ada maksud yang sangat baik, yaitu anjuran di dalam agama, yaitu penjelasan tentang agama. Apa? Satabdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tusabbi. Akan datang jelas laka bagimu al ayyam, hari-hari ma kunta jahila, di saat engkau tidak tahu. Wa ya'tika bil akhbar, dan akan datang bil akhbari dengan berita-berita man orang lam tusawwid, yang tidak meminta upah. Maksudnya apa? Bahwa manusia setiap generasi pasti ada orang yang nanti akan mengingatkan tentang kebaikan, mengingatkan tentang agama, mengingatkan tentang Islam, dan orang itu tidak akan minta upah, tidak mengharapkan bayaran. Makanya di ayat 27 sebelumnya kita surah Yasin itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah oleh kalian terhadap orang-orang, terhadap ustaz, terhadap kiai, terhadap syekh, terhadap ulama-ulama yang dia tidak mengharapkan imbalan dari apa yang ia sampaikan. Itu maksud dari syair ini. Jadi tidak boleh, Pak, seorang ustaz ketika dia diundang ceramah, iya kok entar ceramah, kok sejuta dia haram hukum. Pakai. Kenapa? Mensyiarkan agama itu tidak boleh kita. Kalau dikasih
Sekedar sedekah ini hadiah sedekah dan bensin misalnya, otak kenapa? Otak anda begitu udah boleh segala. Tetapi ketika dia matok dia minta bayaran, maka itu hukumnya haram. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, laisa hada syi'ru ya Rasulullah. Apa alaisa? Apakah ini bukan syair wahai Rasul? Apa jawab Rasul? Lastu bi syairin wala yanbaghi li syi'run. Itu bukan syair kata Rasulullah dan tidak pantas bagiku itu dijadikan syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'an wa Qur'anun mubin. In bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah zikrun pemberi peringatan dan pembawa Al-Qur'an ay mau'idhatun mubin, yaitu penyampai mau'idah mubinun yang nyata. Ini apa? Kemarin yang kita usul yang sempat ikut pengajiannya di almarhum Abdul Aziz. Apa yang disampaikan beliau? Masih ingat enggak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Beliau itu waliullah Pak, ya Taiful itu. Sampai waktu beliau datang mungkin banyak tidak paham. Nah kalau kita salim siapa beliau? Beliau itu wali Allah, kekasih Said Malik Al-Maliki. Bahkan di Mekah itu ada namanya Bi'ru Taifur. Jadi pergi Taifur. Kenapa? Karena ketika gurunya Said Maliki menyuruh ketika akan membuat sumur, disuruh cari mimpi dulu kepada Taifur. Cari mimpi dulu. Suruh tanya ke Rasulullah. Akhirnya dibuat oleh Taifur berdasarkan isyarat dari Rasulullah, dikenallah dengan Bi'ru Taifur. Jadi beliau itu kalau hujan lewat di bawah hujan itu tak basah Taifur. Jadi aku ngejak mereka orang boleh banyak aja. Itulah kalau orang dekat dengan Allah tidak ingin dikenal manusia, tapi dikenal oleh Allah. Maka beruntung soleh salim, soleh salaman beliau. Kau ngaku seperti besen, macam ada besen dia ngeleso. Nah itu bagi. Nah terus, yubayyinul faraid wal hudud wal ahkam, yaitu menjelaskan tentang fardu-fardu, hak-hak, jadi hukuman-hukuman dan hukum-hukum. Wa ri'ani Nabi alaihi wasallam kullama arada ayaqra baitan min tarikit tamathuli yubaddilu dzalikal bait fi lisanihi bi qudratillahi ta'ala min simtin nabi ila an-nadri kama qara'a yawman hadzal bait. Jadi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah itu ketika dia mau mengucapkan syair itu diplesetkan, langsung diputar lidahnya oleh Allah. Karena Rasulullah ini dimaksud. Rasulullah ini dimaksud lahir batin, lidahnya juga dijaga, kupingnya dijaga, mata, seluruh anggota tubuh dijaga oleh Allah. Ketika akan melakukan bahkan sampai mengucapkan syair sekalipun, ketika itu dianggap tidak pas, langsung diplesetkan oleh Allah itu lidahnya. Itu selamat maksum di Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah kita maklum. Ini maksum. Nah itu. Terus selanjutnya kafa bil islami wa thaybu lil mar'i nahyan. Yang kedua, ini bukan syair, tapi ucapannya Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Kafa bil islami wa thaybu lil mar'i nahyan. Cukuplah dengan Islam sebagai peringatan bagimu. Karena Islam ini lengkap sudah. Apa semua ada di Islam. Wa thaybu lil mar'i nahyan, sedangkan uban lil mar'i bagi seseorang nahya itu sudah cukup menjadi penghalang. Artinya apa? Mau kita mikir mau obu le hotel oban tapi wakil pakun amr sallallahu. Maksudnya bahasa ini kan. Masa saya telingo obu aja. Jadi nahya sudah menjadi penghalang. Jangan tersinggung siapa. Yang dulu macam kita tapi. Artinya apa? Karena kita memang diuji oleh Allah. Wa lanabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqtin minal amwali wal anfusi was thamarat. Karena itu ujian manusia itu. Diuji kita itu minal khawfi wal ju', rasa takut, rasa lapar. Minal anfusi was thamarat dikurangi oleh Allah. Diri kita, buah-buahan harta kita dikurangi. Yang awalnya kita segar, kemudian gigi permisi satu-satu, permisi. Akhirnya tak ada. Yang awalnya kita mesem genteng-genteng, aneka ungkapan kau tua kapan tadi gigi keng mesem menangis. Nah itu artinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu terbebas dari syair dan sebagainya. Kembali saya ulang lagi seperti yang minggu lalu bahwa yang syair dimaksud di sini adalah syair-syair yang tidak bertujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syair-syair yang tidak ada kaitannya terhadap mau'idhah hasanah atau kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi peringatan kepada umat manusia. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.